Anies Baswedan menolak mentah-mentah usulan Prabowo Subianto soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Sebelumnya Prabowo sempat mengusulkan agar makam Pangeran Diponegoro dipindah ke Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakernas Apeksi di Kota Makassar pada Kamis 13 Juli lalu. Maksud Prabowo memindahkan makam tersebut adalah untuk mengembalikan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Namun Anies menolak tegas pernyataan Prabowo dan meminta agar makam Pangeran Diponegoro tidak dipindahkan. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tetap berada di Makassar karena merupakan bagian dari sejarah. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro pada Minggu 24 September. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tidak dipindahkan karena menghormati sejarah yang ada. Di sisi lain, Anies menyatakan dirinya menghormati perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang berhasil menggerakkan pasukan di Tanah Jawa menjadikan inspirasi tersendiri bagi Anies. Anies mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Hal itu karena Pangeran Diponegoro dinilai sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Dikatakan Anies Baswedan bahwa makam Pangeran Diponegoro di Makassar karena itu merupakan bagian dari sejarah. Dikatakan Anies, kunjungan ziarahnya ke Makassar untuk menghormati dan mendoakan Pangeran Diponegoro. Anies melanjutkan bahwa yang diperjuangkan Pangeran Diponegoro adalah keadilan karena waktu itu pajak dan penindasan luar biasa kuat. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengungkapkan keinginan dirinya memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Keinginan memindahkan makam Pangeran Diponegoro itu, ia sampaikan saat hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, Apeksi di Kota Makassar, pada Kamis 13 Juli 2023 lalu. Seperti apa pemindahan, Pak? Pemindahan makam. Kita hormati di sini, tempatnya di sini dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarahnya. Dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini. Kami berdua berziarah, menghormati, mendoakan. Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukan, tapi seluruh rakyat di Tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak, kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah ke sini, dan dalam sejarah Indonesia Pangeran Diponegoro sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis elektabilitas terbaru dari 3 kandidat bakal calon presiden atau baca pres. Hasilnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menduduki posisi puncak dari 2 kandidat baca pres lainnya. Tak hanya itu, Prabowo secara head-to-head juga unggul bila hari ini melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dikutip dari Tribunnews, Prabowo unggul signifikan dengan angka 40,3% dari 2 pesaingnya. Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan angka 32,6% dan Anies Baswedan ada di urutan buncit dengan angka 20,7%. Sedangkan sebanyak 6,4% responden menyatakan tak tahu atau tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ.
Direktur Eksekutif LSC Vetra Ardianto menerangkan, data ini semakin menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo atas para kompetitornya adalah suatu realitas mengingat dalam format pertanyaan terbuka atau tertutup, Menteri Pertahanan tersebut selalu memimpin. Dalam pemaparan yang sama, Prabowo juga unggul secara head-to-head dibanding Ganjar dan Anies bila Pilpres digelar hari ini. Sebanyak 52,4% responden mengaku akan memilih Prabowo, sedangkan untuk Ganjar sebanyak 38,5%. Sedangkan bila Pilpres diikuti oleh Prabowo dan Anies, Prabowo menang telak dengan angka 56,2% dan Anies hanya 36,8%. Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juli 2023 di 34 provinsi dengan sampel 1.200 responden. Yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Ya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Lembaga survei SMRC mengungkap hasil mengejutkan terkait pilihan pendukung Persaudaraan Alumni 212. Survei itu digelar SMRC pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 5.000 responden. Survei tersebut diungkap oleh pendiri SMRC Saiful Mujani pada Kamis 21 September. Berdasarkan hasil survei tersebut, pendukung PA 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Dari hasil survei SMRC, sebanyak 42% pendukung PA 212 memilih Anies Baswedan. Kemudian di posisi kedua terdapat Prabowo Subianto dengan jarak yang tak terlalu jauh. Prabowo berhasil memperoleh 35% suara dari PA 212. Sedangkan Ganjar di posisi ketiga kalah jauh dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ganjar hanya mendapatkan suara sebanyak 18% dari PA 212. Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa suara pendukung PA 212 mengarah ke Anies dan Prabowo. Meski elit 212 hingga kini belum mengambil keputusan terkait arah dukungan, namun masa pendukungnya sudah memiliki preferensi politik. Menurut Saiful, pendukung Gerakan 212 memiliki massa yang cukup besar. Massa Gerakan 212 mencapai sekitar 16 hingga 17% populasi atau sekitar 30 sampai 35 juta orang. Lain, kalau kita tanya pada yang tahu apakah ada setuju atau mendukung Gerakan 212, Bung Saidiman, yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Ya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Anies Baswedan menolak mentah-mentah usulan Prabowo Subianto soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Sebelumnya Prabowo sempat mengusulkan agar makam Pangeran Diponegoro dipindah ke Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakernas Apeksi di Kota Makassar pada Kamis 13 Juli lalu. Maksud Prabowo memindahkan makam tersebut adalah untuk mengembalikan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Namun Anies menolak tegas pernyataan Prabowo dan meminta agar makam Pangeran Diponegoro tidak dipindahkan. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tetap berada di Makassar karena merupakan bagian dari sejarah. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro pada Minggu 24 September. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tidak dipindahkan karena menghormati sejarah yang ada. Di sisi lain, Anies menyatakan dirinya menghormati perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang berhasil menggerakkan pasukan di Tanah Jawa menjadikan inspirasi tersendiri bagi Anies. Anies mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Hal itu karena Pangeran Diponegoro dinilai sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Dikatakan Anies Baswedan bahwa makam Pangeran Diponegoro di Makassar karena itu merupakan bagian dari sejarah. Dikatakan Anies, kunjungan ziarahnya ke Makassar untuk menghormati dan mendoakan Pangeran Diponegoro.
Anies melanjutkan bahwa yang diperjuangkan Pangeran Diponegoro adalah keadilan karena waktu itu, pajak dan penindasan luar biasa kuat. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengungkapkan keinginan dirinya memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari kota Makassar, Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Keinginan memindahkan makam Pangeran Diponegoro itu ia sampaikan saat hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, APEKSI di Kota Makassar, pada Kamis 13 Juli 2023 lalu. Seperti apa menanggapi Pemindahan, Pak. Pemindahan makam. Kita hormati di sini, tempatnya di sini, dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarahnya. dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini. Ya, kami berdua ziarah, menghormati, mendoakan. Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukan, tapi seluruh rakyat di tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak, kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah di sini. Dan dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis elektabilitas terbaru dari 3 kandidat bakal calon presiden atau baca pres. Hasilnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menduduki posisi puncak dari 2 kandidat baca pres lainnya. Tak hanya itu, Prabowo secara head-to-head juga unggul bila hari ini melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dikutip dari Tribunnews, Prabowo unggul signifikan dengan angka 40,3% dari 2 pesaingnya. Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan angka 32,6% dan Anies Baswedan ada di urutan buncit dengan angka 20,7%. Sedangkan sebanyak 6,4% responden menyatakan tak tahu atau tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ. Direktur Eksekutif LSJ, Vetra Ardianto menerangkan, data ini semakin menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo atas para kompetitornya adalah suatu realitas mengingat dalam format pertanyaan terbuka atau tertutup, Menteri Pertahanan tersebut selalu memimpin. Dalam pemaparan yang sama, Prabowo juga unggul secara head-to-head dibanding Ganjar dan Anies bila Pilpres digelar hari ini. Sebanyak 52,4% responden mengaku akan memilih Prabowo, sedangkan untuk Ganjar sebanyak 38,5%. Sedangkan bila Pilpres diikuti oleh Prabowo dan Anies, Prabowo menang telak dengan angka 56,2% dan Anies hanya 36,8%. Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juli 2023 di 34 provinsi dengan sampel 1.200 responden. Yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Iya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Lembaga survei SMRC mengungkap hasil mengejutkan terkait pilihan pendukung Persaudaraan Alumni 212. Survei itu digelar SMRC pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 5.000 responden. Survei tersebut diungkap oleh pendiri SMRC Saiful Mujani pada Kamis 21 September. Berdasarkan hasil survei tersebut, pendukung PA 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024.
Dari hasil survei SMRC, sebanyak 42% pendukung PA212 memilih Anies Baswedan. Kemudian di posisi kedua terdapat Prabowo Subianto dengan jarak yang tak terlalu jauh. Prabowo berhasil memperoleh 35% suara dari PA212. Sedangkan Ganjar di posisi ketiga kalah jauh dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ganjar hanya mendapatkan suara sebanyak 18% dari PA212. Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa suara pendukung PA212 mengarah ke Anies dan Prabowo. Meski elit 212 hingga kini belum mengambil keputusan terkait arah dukungan, namun masa pendukungnya sudah memiliki preferensi politik. Menurut Saiful, pendukung Gerakan 212 memiliki massa yang cukup besar. Massa Gerakan 212 mencapai sekitar 16 hingga 17% populasi atau sekitar 30 sampai 35 juta orang. Lain, kalau kita tanya pada yang tahu apakah ada setuju atau mendukung Gerakan 212, Bung Saidiman, yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Iya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Anies Baswedan menolak mentah-mentah usulan Prabowo Subianto soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Sebelumnya Prabowo sempat mengusulkan agar makam Pangeran Diponegoro dipindah ke Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakernas Apeksi di Kota Makassar pada Kamis 13 Juli lalu. Maksud Prabowo memindahkan makam tersebut adalah untuk mengembalikan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Namun Anies menolak tegas pernyataan Prabowo dan meminta agar makam Pangeran Diponegoro tidak dipindahkan. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tetap berada di Makassar karena merupakan bagian dari sejarah. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro pada Minggu 24 September. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tidak dipindahkan karena menghormati sejarah yang ada. Di sisi lain, Anies menyatakan dirinya menghormati perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang berhasil menggerakkan pasukan di Tanah Jawa menjadikan inspirasi tersendiri bagi Anies. Anies mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Hal itu karena Pangeran Diponegoro dinilai sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Dikatakan Anies Baswedan bahwa makam Pangeran Diponegoro di Makassar karena itu merupakan bagian dari sejarah. Dikatakan Anies, kunjungan ziarahnya ke Makassar untuk menghormati dan mendoakan Pangeran Diponegoro. Anies melanjutkan bahwa yang diperjuangkan Pangeran Diponegoro adalah keadilan karena waktu itu pajak dan penindasan luar biasa kuat. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan dirinya memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari kota Makassar, Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Keinginan memindahkan makam Pangeran Diponegoro itu ia sampaikan saat hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, Apeksi di Kota Makassar, pada Kamis 13 Juli 2023 lalu. Seperti apa Pemindahan, Pak. Pemindahan makam. Kita hormati di sini, tempatnya di sini dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarah. Dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini. Ya, kami berdua berziarah, menghormati, mendoakan. Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukan, tapi seluruh rakyat di Tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak
kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah ke sini. Dan dalam sejarah Indonesia, Pangeran Maureen sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis elektabilitas terbaru dari 3 kandidat bakal calon presiden atau baca pres. Hasilnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menduduki posisi puncak dari 2 kandidat baca pres lainnya. Tak hanya itu, Prabowo secara head-to-head juga unggul bila hari ini melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dikutip dari Tribunnews, Prabowo unggul signifikan dengan angka 40,3% dari 2 pesaingnya. Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan angka 32,6% dan Anies Baswedan ada di urutan buncit dengan angka 20,7%. Sedangkan sebanyak 6,4% responden menyatakan tak tahu atau tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ. Direktur Eksekutif LSJ, Vetra Ardianto menerangkan, data ini semakin menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo atas para kompetitornya adalah suatu realitas mengingat dalam format pertanyaan terbuka atau tertutup, Menteri Pertahanan tersebut selalu memimpin. Dalam pemaparan yang sama, Prabowo juga unggul secara head-to-head dibanding Ganjar dan Anies bila Pilpres digelar hari ini. Sebanyak 52,4% responden mengaku akan memilih Prabowo, sedangkan untuk Ganjar sebanyak 38,5%. Sedangkan bila Pilpres diikuti oleh Prabowo dan Anies, Prabowo menang telak dengan angka 56,2% dan Anies hanya 36,8%. Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juli 2023 di 34 provinsi dengan sampel 1.200 responden. Yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Ya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Lembaga survei SMRC mengungkap hasil mengejutkan terkait pilihan pendukung Persaudaraan Alumni 212. Survei itu digelar SMRC pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 5.000 responden. Survei tersebut diungkap oleh pendiri SMRC Saiful Mujani pada Kamis 21 September. Berdasarkan hasil survei tersebut, pendukung PA 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Dari hasil survei SMRC, sebanyak 42% pendukung PA 212 memilih Anies Baswedan. Kemudian di posisi kedua terdapat Prabowo Subianto dengan jarak yang tak terlalu jauh. Prabowo berhasil memperoleh 35% suara dari PA 212. Sedangkan Ganjar di posisi ketiga kalah jauh dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ganjar hanya mendapatkan suara sebanyak 18% dari PA 212. Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa suara pendukung PA 212 mengarah ke Anies dan Prabowo. Meski elit 212 hingga kini belum mengambil keputusan terkait arah dukungan, namun masa pendukungnya sudah memiliki preferensi politik. Menurut Saiful, pendukung Gerakan 212 memiliki massa yang cukup besar. Massa Gerakan 212 mencapai sekitar 16 hingga 17% populasi atau sekitar 30-35 juta orang. Lain, kalau kita tanya pada yang tahu apakah ada setuju atau mendukung Gerakan 212, Bung Saidiman, yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Ya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Anies Baswedan menolak mentah-mentah usulan Prabowo Subianto soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Sebelumnya Prabowo sempat mengusulkan agar makam Pangeran Diponegoro dipindah ke Yogyakarta.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakernas Apeksi di Kota Makassar pada Kamis 13 Juli lalu. Maksud Prabowo memindahkan makam tersebut adalah untuk mengembalikan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Namun Anies menolak tegas pernyataan Prabowo dan meminta agar makam Pangeran Diponegoro tidak dipindahkan. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tetap berada di Makassar karena merupakan bagian dari sejarah. Pernyataan itu disampaikan Anies saat melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro pada Minggu 24 September. Anies mengatakan bahwa makam Pangeran Diponegoro sebaiknya tidak dipindahkan karena menghormati sejarah yang ada. Di sisi lain, Anies menyatakan dirinya menghormati perjuangan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro yang berhasil menggerakkan pasukan di Tanah Jawa menjadikan inspirasi tersendiri bagi Anies. Anies mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa berziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Hal itu karena Pangeran Diponegoro dinilai sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Dikatakan Anies Baswedan bahwa makam Pangeran Diponegoro di Makassar karena itu merupakan bagian dari sejarah. Dikatakan Anies, kunjungan ziarahnya ke Makassar untuk menghormati dan mendoakan Pangeran Diponegoro. Anies melanjutkan bahwa yang diperjuangkan Pangeran Diponegoro adalah keadilan karena waktu itu pajak dan penindasan luar biasa kuat. Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengungkapkan keinginan dirinya memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Keinginan memindahkan makam Pangeran Diponegoro itu ia sampaikan saat hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, Apeksi di Kota Makassar, pada Kamis 13 Juli 2023 lalu. Seperti apa menanggapi Pemindahan, Pak. Pemindahan makam. Kita hormati di sini, tempatnya di sini, dan bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biar itu menjadi bagian dari sejarahnya. dan kalau dipindahkan akan mengubah sejarah seperti itu? Ya biar di sini saja, memang tempat makamnya di sini. Ya, kami berdua berziarah, menghormati, mendoakan. Pangeran Diponegoro ini adalah inspirasi perjuangan yang ketika beliau bergerak bukan hanya menggerakkan pasukan, tapi seluruh rakyat di Tanah Jawa pada waktu itu memilih menjadi bagian dari gerakan perlawanan. Yang beliau perjuangkan adalah keadilan. Karena pada waktu itu pajak-pajak, kemudian penindasan luar biasa kuat. Itu satu, kami merasa bersyukur bisa berziarah ke sini, dan dalam sejarah Indonesia Pangeran Diponegoro sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah Perang Jawa, Perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis elektabilitas terbaru dari 3 kandidat bakal calon presiden atau baca pres. Hasilnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menduduki posisi puncak dari 2 kandidat baca pres lainnya. Tak hanya itu, Prabowo secara head-to-head juga unggul bila hari ini melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dikutip dari Tribunnews, Prabowo unggul signifikan dengan angka 40,3% dari 2 pesaingnya. Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan angka 32,6% dan Anies Baswedan ada di urutan buncit dengan angka 20,7%. Sedangkan sebanyak 6,4% responden menyatakan tak tahu atau tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ. Direktur Eksekutif LSJ, Vetra Ardianto menerangkan, data ini semakin menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo atas para kompetitornya adalah suatu realitas mengingat dalam format pertanyaan terbuka atau tertutup, Menteri Pertahanan tersebut selalu memimpin.
Dalam pemaparan yang sama, Prabowo juga unggul secara head-to-head dibanding Ganjar dan Anies bila Pilpres digelar hari ini. Sebanyak 52,4% responden mengaku akan memilih Prabowo, sedangkan untuk Ganjar sebanyak 38,5%. Sedangkan bila Pilpres diikuti oleh Prabowo dan Anies, Prabowo menang telak dengan angka 56,2% dan Anies hanya 36,8%. Survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juli 2023 di 34 provinsi dengan sampel 1.200 responden. Yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Iya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu ke Anies. Lembaga survei SMRC mengungkap hasil mengejutkan terkait pilihan pendukung Persaudaraan Alumni 212. Survei itu digelar SMRC pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 5.000 responden. Survei tersebut diungkap oleh pendiri SMRC Saiful Mujani pada Kamis 21 September. Berdasarkan hasil survei tersebut, pendukung PA 212 mayoritas memilih Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Dari hasil survei SMRC, sebanyak 42% pendukung PA 212 memilih Anies Baswedan. Kemudian di posisi kedua terdapat Prabowo Subianto dengan jarak yang tak terlalu jauh. Prabowo berhasil memperoleh 35% suara dari PA 212. Sedangkan Ganjar di posisi ketiga kalah jauh dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ganjar hanya mendapatkan suara sebanyak 18% dari PA 212. Berdasarkan survei tersebut diketahui bahwa suara pendukung PA 212 mengarah ke Anies dan Prabowo. Meski elit 212 hingga kini belum mengambil keputusan terkait arah dukungan, namun masa pendukungnya sudah memiliki preferensi politik. Menurut Saiful, pendukung Gerakan 212 memiliki massa yang cukup besar. Massa Gerakan 212 mencapai sekitar 16 hingga 17% populasi atau sekitar 30 sampai 35 juta orang. Lain, kalau kita tanya pada yang tahu apakah ada setuju atau mendukung Gerakan 212, Bung Saidiman, yang mengatakan iya akan memilih Anies 42. Iya. Anies tidak pernah mendapatkan angka 42% gitu loh. Nah, tapi kalau ini hanya dari orang yang jumlahnya sekitar 35 juta, tadi Anies 42 paling banyak. besar. Ya. 42% pendukung 212 itu kan.